Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kondisi pandemik seperti ini ya tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Kali ini kita akan melakukan pengkayaan atau kuliah umum tentang asuhan keperawatan dengan penerapan 3S, SDKI, SIKI, dan SLKI. Baik, pembicara kita kali ini adalah Pak Adam. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama lengkap beliau adalah NS Muhammad Adam M.Kep, spesialis keperawatan medikal bedah. Beliau lahir di Pangkajene, Sulawesi Selatan, 30 Maret 1984. Beliau setelah menikah, suku bangsanya itu adalah Makassar. Nah, ini nomor kontak beliau 085776055552. Email beliau muhammad.adam31@ui.ac.id. Berikut saya bacakan riwayat pendidikan beliau. Pak Adam tahun 2015 hingga tahun 2017 beliau staf perawat di instansi gawat darurat RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kemudian tahun 2014 hingga sekarang superficial praktik residen nurse spesialis KMB atau peminatan kardiovaskular Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Kemudian tahun 2013 hingga sekarang beliau bekerja di staf dosen tetap di Departemen Keperawatan Medikal Bedah Fakultas Ilmu Keperawatan Indonesia. Tahun 2018 hingga sekarang beliau merupakan perawat Clinical Care Management atau CCM di instansi gawat darurat Rumah Sakit Universitas Indonesia RSUUI. Untuk pendidikan tahun 2002 hingga 2007 beliau melaksanakan pendidikan sarjana keperawatan dan profesi nurse di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian tahun 2009 hingga 2012 Magister Ilmu Keperawatan dan Nurse Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, peminatan kardiovaskular di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Untuk riwayat organisasi tahun 2014 hingga sekarang beliau merupakan penulis dan peninjau soal uji kompetensi nurse Indonesia atau UKNI, area keilmuan keperawatan medikal bedah dan gawat darurat tahun 2018 hingga sekarang Dewan Pengurus Komisariat PPNI Rumah Sakit Universitas Indonesia Departemen Pendidikan dan Pelatihan. Tahun 2010 hingga tahun 2018 pengurus Pusat Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia atau kita singkat dengan HIPGABI, itu Departemen Pendidikan dan Pelatihan tahun 2016 hingga sekarang merupakan tim penyusun SDKI, SIKI, dan SLKI DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI. Tahun 2018 hingga sekarang Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Indonesia, Perawat Nasional Indonesia, Departemen Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021 hingga sekarang tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bidang pelindungan tenaga kesehatan. Tahun 2020 hingga sekarang tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Selanjutnya di sini saya akan membacakan riwayat pelatihan. Di sini pelatihannya itu 5 tahun terakhir. Ya, sebenarnya banyak sekali untuk pelatihan yang telah dilakukan oleh Pak Adam. Baik, yang 5 tahun terakhir dimulai tahun 2015, beliau
mengikuti pelatihan training of trainer IV, TOT terapi and fluid resuscitation tahun 2015 juga, pelatihan pre-hospital care, penanggulangan bencana dan krisis kesehatan tahun 2016, itu workshop ventilator mekanik masih tahun 2016, emergency nursing intermediate level, kemudian pelatihan selanjutnya masih tahun 2016, pelatihan EWSS, Early Warning Score System, kemudian pelatihan workshop standar diagnosis keperawatan nasional atau SDKI, kemudian pelatihan atau training of trainer TOT keperawatan gawat darurat. Nah, untuk tahun 2018 ini pelatihan atau workshop peningkatan mutu dan keselamatan pasien SNART edisi 1 tahun 2018, pelatihan pediatrik Advanced Life Support atau PAS, dan masih di tahun 18, pelatihan Advanced Cardiac Life Support atau ACLS. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau perkenalan biodata dari Pak Adam. Ya. Untuk selanjutnya ini adalah perkuliahan umum dari pekerjaan untuk keperawatan, praktek klinik keperawatan medikal bedah ya, untuk dipersiapkan supaya mahasiswa dapat mengaplikasikan asuhan keperawatannya pada saat melakukan pengkajian asuhan keperawatan pada pasien ya. Meskipun kita sesuaikan dengan pandemi COVID-19 ya, mereka tidak turun langsung ke rumah sakit, tapi ini dapat diaplikasikan di laboratorium dengan memberikan kasus-kasus fiktif oleh pembimbing mereka nantinya. Baik Pak, kita persilahkan Bapak Adam untuk memberikan materinya ya. Semoga nanti materi ini dapat diterima oleh mahasiswa dan dapat diaplikasikan oleh mahasiswa. Silakan Pak, waktu dan tempatnya kami persilahkan. BAB-nya juga sering. Nah, seringnya berapa kali? Nah, kalau di SDKI itu ditentukan lebih dari 3 kali dalam sehari. Kemudian yang ketiga, tanda dan gejala yang harus ada adalah terjadi peningkatan bunyi peristaltik. Nah, jadi ketiga hal ini. Jadi kalau ada pasien yang datang ke kita cuma keluhannya BAB-nya cair, itu belum tentu dia diare. Nah, diare itu tidak hanya BAB cair, dia harus ada tanda lainnya. Seperti tadi, frekuensinya meningkat lebih dari 3 kali dalam sehari, dan yang ketiga harus ada peningkatan bunyi peristaltik atau bunyi usus. Ya. Kemudian meningkatkan otonomi perawat. Nah, kalau seorang perawat itu menerapkan asuhan keperawatan, utamanya dengan dia menegakkan diagnosis keperawatan dan mendasarkan semua intervensinya atau tindakan yang dilakukannya itu didasarkan pada diagnosis keperawatan, maka seorang perawat itu adalah perawat yang dia otonom, tidak bergantung pada profesi lain. Karena banyak fenomena di lapangan begini, ketika ada pasien mengeluh nyeri, terus kemudian perawatnya datang ke pasien dan disampaikanlah keluhan-keluhan pasien itu kepada perawat, dan perawatnya ngomong, baik Bu, nanti saya laporkan ke dokternya ya. Nah, ini kalau seperti ini tidak otonom karena menggantungkan diri pada profesi lain. Sementara perawat itu kalau betul-betul mempelajari ilmunya, perawat itu dia punya tindakan-tindakan mandiri yang bisa dilakukan. Tidak melulu harus melakukan tindakan kolaborasi. Tindakan kolaborasi dalam konsep keperawatan itu tindakan terakhir atau upaya terakhir yang harus dilakukan kalau dengan upaya mandiri itu tidak betul-betul menyelesaikan masalah pasiennya. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan komunikasi. Sama ini, kalau kita contoh tadi ya, kalau kita mengoperkan informasi pasien ke shift berikutnya, misalnya kita mengatakan ini pasiennya diare ya. Nah, kalau kita menggunakan standar yang sama untuk menegakkan diagnosis diare, maka berarti kita sama-sama paham kalau yang dimaksudkan diare itu adalah orang-orang yang BAB-nya cair, frekuensi BAB-nya lebih dari 3 kali per menit, dan ada peningkatan bunyi usus atau bunyi peristaltik. Jadi
berarti komunikasi antara saya dengan perawat lain dengan profesi lain itu harus dimaknai secara sama ya, karena jangan sampai kita menyampaikan ini pasiennya diare ya, padahal sebetulnya nggak diare, dia hanya BAB-nya cair ya, karena frekuensinya baru 1 kali misalnya gitu ya. Kemudian meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Nah, mutu itu kita hanya bisa berbicara tentang bermutu atau tidak bermutu kalau kita patuh terhadap standar. Ada acuan yang jelas, ada standar yang jelas untuk mengukur patokan minimal yang harus dicapai untuk dinilai sebagai layanan atau asuhan itu berkualitas atau tidak. Kemudian berikutnya adalah mengarahkan dan menguatkan proses pembelajaran. Jadi teman-teman sekalian, ini bisa menilai seberapa besar pencapaian proses pembelajaran yang telah dijalani selama proses perkuliahan. Dengan kita membaca-baca SDKI, sudah seberapa banyak diagnosis keperawatan yang telah dikuasai, termasuk juga di luaran dan intervensi, sudah seberapa banyak luaran dan intervensi yang sudah dikuasai, karena nanti asuhan keperawatan yang akan dilakukan itu adalah aktivitas-aktivitas yang semua sudah dicantumkan di dalam standar asuhan keperawatan dalam bentuk diagnosis, luaran, dan intervensi keperawatan. Kemudian ini memperluas area penelitian keperawatan. Jadi ini semester akhir berarti nanti akan ketemu yang namanya skripsi, atau mungkin saat ini sudah memulai proses untuk mencari-cari fenomena apa yang harus diteliti. Nah, kalau kita melihat SDKI, SLKI, dan SIKI itu sebetulnya di dalamnya itu sangat banyak ide-ide untuk diteliti. Ya, contohnya kita baca SDKI, ada bersihkan jalan napas tidak efektif. Di dalamnya itu dia sangat banyak etiologi-etiologinya. Jadi ini bisa menjadi salah satu ide penelitian. Misalnya kita ingin tahu gambaran etiologi bersihan jalan napas tidak efektif di ruang perawatan anak misalnya gitu ya. Nah itu nanti kita akan lihat hasilnya, misalnya yang karena proses infeksi itu berapa persen, yang karena hipersekresi jalan napas berapa persen, dan lain-lain. Itu bisa nanti terlihat. Itu yang penelitian paling sederhana yang sifatnya adalah penelitian yang deskriptif, yang hanya gambaran. Atau mau yang lebih tahap lanjut lagi penelitiannya, misalnya ingin menghubungkan antara intervensi tertentu di standar intervensi keperawatan dikaitkan dengan luaran keperawatan. Misalnya ingin meneliti tentang teknik napas dalam dikaitkan dengan tingkat kenyamanan pasien misalnya, atau untuk menurunkan tingkat nyeri pada pasien. Nah itu bisa menjadi salah satu penelitian. Cuma mungkin nanti harus ditentukan teknik napas dalam, karena itu sangat umum, dia perlu dispesifikan, misalnya teknik napas dalam metode apa, ada metode atau ada metode Benson, ada PMR, dan lain-lain. Itu nanti tinggal pendalaman saja, tapi idenya itu bisa diambil dari standar-standar asuhan keperawatan ini. Kemudian mengukur beban kerja dan reward perawat. Nah ini yang menjadi target kita yang terus kita upayakan sampai saat ini. Jadi seharusnya setelah perawat itu melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar, harusnya dari situ perawat itu tidak hanya mendapatkan gaji pokok saja, tapi juga berhak mendapatkan insentif yang itu diukur dari diagnosis-diagnosis, luaran-luaran, dan intervensi-intervensi keperawatan apa saja yang sudah dilakukan oleh seorang perawat, sehingga 3S ini bisa menjadi bahan untuk pengukuran beban kerja untuk nanti ditentukan seberapa besar reward seorang perawat itu berhak dia dapatkan. Nah kemudian kalau kita kaitkan antara proses keperawatan dengan standar asuhan keperawatan, kalau kita lihat proses keperawatan itu 5 tahap, tapi
kita bandingkan dengan standar asuhan keperawatan yang distandarisasi itu hanya 2 tahap, hanya pada tahap diagnosis saja dan pada tahap perencanaan. Nah, PPNI tidak menstandarisasi semua karena kalau kita perhatikan dari 5 proses keperawatan ini, 2 tahap utama itu adalah pada tahap diagnosis dan tahap perencanaan, karena 2 tahap ini menentukan tahapan-tahapan lainnya dari proses keperawatan. Jadi kalau diagnosisnya ini keliru, maka tahap-tahap selanjutnya, evaluasi hingga balik lagi ke pengkajian itu semua akan keliru. Termasuk juga di perencanaan. Di perencanaan ini kalau perencanaannya salah, maka implementasi, evaluasi, terus kemudian dilakukan kembali pengkajian dan diagnosis itu juga akan keliru. Sehingga harus diyakinkan kedua tahapan ini betul-betul tepat supaya menjamin proses keperawatan yang berlangsung kepada pasien itu juga tepat. Dan selain karena ini menjadi 2 tahapan pokok pada proses keperawatan, kedua tahapan ini juga yang paling berpotensi untuk terjadi perbedaan pendapat. Jadi contohnya satu orang perawat, kemudian dia menegakkan diagnosis pada pasien tertentu, nah itu nanti dia mungkin saja dia menegakkan diagnosis pasiennya sama, tapi nanti kalau diminta perawat-perawat lain menegakkan diagnosis pada pasien yang sama, itu nanti bisa beda-beda. Jadi 5 orang perawat, 1 orang pasien yang sama itu nanti bisa bervariasi penegakan diagnosisnya. Padahal ini pasiennya kondisinya sama, gitu ya, seharusnya tidak berbeda. Nah, makanya perlu distandarisasi karena terjadi perbedaan penegakan diagnosis karena kita mengacunya pada referensi-referensi yang juga berbeda, atau kita punya kebiasaan-kebiasaan mendiagnosis pasien yang tentu saja berbeda, sehingga kita sudah harus mulai meninggalkan kebiasaan menegakkan diagnosis itu berdasarkan persepsi masing-masing. Nah, semua harus berdasarkan standar-standar diagnosis yang sudah ditetapkan oleh PPNI, termasuk juga dalam menetapkan outcome atau luaran dan juga intervensi itu harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh PPNI. Nah, di slide ini menunjukkan intinya kalau kita mau menguasai 3 standar ini. Jadi ini intinya. Jadi kalau kita ingin menguasai diagnosis, maka kita harus sangat paham tentang tanda dan gejala dan faktor risiko. Dan untuk bisa paham tanda dan gejala dan faktor risiko itu, berarti kita harus tahu bagaimana melakukan pengkajian keperawatan. Apalagi kalau dia seorang lulusan nurse yang dia memang diatur dalam undang-undang keperawatan itu, kewajiban seorang nurse itu adalah melakukan pengkajian yang holistik. Dan yang kedua adalah menegakkan diagnosis keperawatan berdasarkan pengkajian. Jadi harus dilakukan refleksi diri, ini kemampuan pengkajiannya saat ini sudah sampai tahap apa, gitu ya. Kemudian setelah diagnosis itu seorang perawat harus menentukan luaran. Jadi target yang harus dicapai seorang pasien itu untuk bisa dikatakan dia pulih atau sembuh itu apa saja. Nah, kalau kita sudah menguasai diagnosis itu secara tidak langsung sebetulnya sudah menguasai juga luaran, karena di luaran ini adalah kebalikan dari tanda dan gejala. Jadi kriteria asli ini diambil dari tanda dan gejala dan faktor risiko. Misalnya kalau tanda dan gejalanya dari diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif, salah satunya adalah ada bunyi wheezing misalnya, gitu ya. Maka dalam kriteria hasil ini, karena kita sudah tahu tanda dan gejala salah satunya dari diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif adalah wheezing, berarti di kriteria hasil ini nanti harus muncul wheezing menurun, gitu ya. Jadi ini kebalikan dari tanda dan gejala. Nah, luaran ini perlu ditegakkan supaya kita bisa jelas kapan pasien itu dikatakan pulih atau kapan pasien itu bisa dinyatakan untuk pulang, ya. Kemudian
Intervensi ini kalau kita berbicara intervensi, maka kita harus terpikir 4 aspek. Jadi hal-hal apa saja yang harus saya observasi pada pasien. Kemudian yang kedua adalah terapeutik. Hal-hal apa saja yang berupa tindakan mandiri yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah pasien. Kemudian yang ketiga edukasi. Hal apa saja yang harus saya ajarkan kepada pasien, karena edukasi ini penting. Edukasi ini kalau kita dilakukan, pasien itu akan berpotensi datang lagi ke rumah sakit atau ke pasienkes dengan masalah yang sama. Atau kalau kita tidak edukasi, dia datang lagi itu dengan masalah yang lebih berat. Sehingga edukasi ini wajib harus dilakukan oleh seorang perawat. Nah, karena kita harus melakukan edukasi, berarti perawat itu harus punya ilmunya. Karena edukasi itu kan berarti menyampaikan informasi, dan informasi itu seharusnya itu menjadi modal yang harusnya kita punyai dari mengikuti kuliah dengan baik, membaca berbagai referensi yang terkait intervensi yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi ini tidak harus dilakukan. Kolaborasi ini baru kemudian terpikirkan untuk kita lakukan kalau observasi terapeutik dan edukasi sudah dikerjakan, tapi kemudian tidak betul-betul menyelesaikan masalah pasien, sehingga kita perlu bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Bisa dokter, bisa gizi, bisa fisioterapis, dan lain-lain. Tergantung masalah pasiennya apa. Nah, kemudian bagian ini menunjukkan tentang sistem klasifikasi asuhan keperawatan. Tapi sebetulnya ini tidak hanya sebagai sebuah sistem klasifikasi, tapi ini seharusnya menjadi pola pikir seorang perawat yang sudah dibangun dari sekarang. Jadi misalnya begini, ada seorang pasien datang dengan keluhan sesak napas. Nah, kalau sudah mendengarkan kata itu perawat harusnya secara spontanitas saat itu sudah harus menyambungkan, mengelompokkan keluhan itu ke dalam kebutuhan dasar apa yang kira-kira terganggu pada pasiennya. Nah, kalau paham tentang taksonomi ini, paham tentang pembagian kebutuhan dasar manusia, maka kalau pasien itu datang misalnya keluhannya sesak tadi, maka langsung bisa mengelompokkan ini pasiennya terganggu di bagian respirasi. Nah, kemudian yang lainnya tidak hanya respirasi, kalau sesak napas bisa juga karena faktor sirkulasi, atau bisa juga karena aktivitas dan istirahat. Nah, keuntungannya kalau seorang perawat itu bisa dengan cepat mengelompokkan tanda dan gejala yang ditemukan pada pasien ke dalam bentuk kebutuhan dasar, itu bisa membantu untuk mengerucutkan, untuk memperjelas diagnosis keperawatan yang bisa terjadi pada pasien itu apa. Karena kalau kita baca SDKI itu, dia isi diagnosisnya itu sebanyak 149 diagnosis. Dan itu sangat banyak. Nah, karena itu mencakup 14 dasar kebutuhan dasar manusia ini. Tapi kalau dari awal kita sudah mengkerucutkan masalah pasien, maka kita bisa mengoptimalkan penegakan diagnosis untuk menegakkan diagnosis secara lebih tepat. Misalkan kita menyimpulkan bahwa ini adalah gangguan di respirasi. Nah, kalau respirasi itu berarti kalau kita baca buku SDKI, 3 diagnosis yang paling sering ditegakkan itu hanya 3. Jadi bersihan jalan napas tidak efektif, yang kedua gangguan pertukaran gas, dan yang ketiga adalah pola napas tidak efektif. Sehingga kita tidak harus terpikir 149 diagnosis, kita bisa mengkerucutkan menjadi 3 diagnosis. Nah, tinggal kita mengkaji data lebih lanjut untuk bisa membedakan apakah pasiennya masuk dalam diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif, atau pertukaran gangguan pertukaran gas, atau yang ketiga adalah pola napas tidak efektif. Nah, ini harusnya menjadi pola pikir bagi seorang perawat. Jadi setiap temuan tanda dan gejala yang didapatkan dari pengkajian itu harus kita kelompokkan. Bukan mengkelompokkan hanya sekedar di atas kertas gitu ya, mengelompokkan, tapi ini harusnya terbangun di dalam benak seorang perawat. Jadi terbangun di otak seorang perawat supaya nanti bisa memfokuskan
diagnosis luaran dan intervensi apa saja yang harus dilakukan kepada pasien. Kemudian ini hanya tambahan informasi, kalau di rumah sakit itu dia punya standar, namanya standar nasional akreditasi rumah sakit. Jadi semua rumah sakit yang akan diakreditasi itu harus memenuhi standar yang disebut dengan SNARS ini. Nah, di SNARS itu dia mengatur semua tenaga kesehatan yang memberikan asuhan itu harus melakukan pemberian informasi, melakukan analisis, dan melakukan perencanaan. Jadi 3 poin ini disebutnya dengan IAR. Jadi semua apapun tenaga kesehatannya, mau dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain itu dalam menjalankan prakteknya harus melakukan 3 tugas ini, IAR ini, informasi, analisis, dan rencana. Nah, kalau kita kaitkan dengan profesi perawat yang tugasnya untuk memberikan asuhan keperawatan, maka kalau kita menjalankan asuhan keperawatan secara standar, maka itu secara tidak langsung juga kita sudah memenuhi tuntutan akreditasi rumah sakit. Jadi kalau kita lihat, kalau kita dalam proses pemberian asuhan keperawatan, yang pertama yang harus dikerjakan adalah analisis data. Analisis data ini adalah hasil dari tahapan pengkajian. Jadi kita temukan beberapa data, dan data-data ini harus kita bisa identifikasi mana data-data yang normal dan mana yang tidak normal. Dan data-data yang tidak normal itu kemudian kita kelompokkan datanya. Kita kelompokkan berdasarkan kebutuhan dasarnya. Jadi tadi yang ada respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, aktivitas dan istirahat, dan lain-lain. Nah, itu harus kita bisa kelompokkan. Nah, setelah mengelompokkan data itu, kita bisa mengidentifikasi masalahnya, mana masalah-masalah yang aktual yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, mana sebetulnya masalahnya belum terjadi, tapi pasien itu dalam kondisi dia rentan akan mengalami masalah, sehingga kita sebutnya itu sebagai risiko. Kemudian ada pasiennya itu sebetulnya dalam kondisi sehat, tapi dia punya kemampuan untuk semakin disehatkan, itu kita sebut dengan promosi kesehatan, supaya dia tidak jatuh dalam kondisi sakit. Nah, kemudian baru ke perumusan diagnosis. Jadi dari perumusan diagnosis ini kita akan lihat ada 2 cara untuk melakukan pendokumentasian atau pencatatan diagnosis. Ada yang dia 3 part, 3 komponen harus dituliskan kalau dia diagnosisnya aktual, dan ada yang 2 part, 2 komponen diagnosis yang harus dicatat kalau dia diagnosisnya berupa diagnosis risiko dan promosi kesehatan. Setelah menegakkan diagnosis, maka tugas selanjutnya adalah menetapkan target pada pasien atau luaran. Nah, dalam luaran ini yang paling jelas itu harus ada kriteria-kriteria yang bisa diukur oleh seorang perawat, karena kriteria-kriteria itulah yang akan diukur kembali pada tahap evaluasi. Kemudian penentuan intervensi. Di intervensi ini harus mencakup tindakan-tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi jika diperlukan. Nah, kita coba lihat setiap komponennya. Kalau tadi itu adalah gambaran secara umum terkait asuhan keperawatan. Kita coba lihat diagnosis. Nah, diagnosis ini didefinisikan sebagai penilaian klinis. Karena ini adalah penilaian klinis, berarti ini harus berdasarkan proses berpikir kritis. Nah, proses berpikir kritis terhadap masalah kesehatan yang dialami oleh pasien atau proses kehidupan gitu ya. Ini bukan proses kesehatan tapi proses kehidupan, karena ada juga masalah-masalah yang muncul akibat proses kehidupan. Proses kehidupan itu berlangsung mulai dari pertemuan antara sel telur dengan sperma ya. Nah, itu kita sebutnya dengan tahap konsepsi. Jadi proses kehidupan itu dimulai saat pertemuan antara sel telur dengan sperma, kemudian nanti lahir menjadi neonatus, bayi, kemudian setelah itu menjadi anak, remaja, dewasa, kemudian lansia. Dan ada tahapan selanjutnya yang lain adalah pada
seorang perempuan itu mengalami kehamilan. Nah, masalah-masalah itu muncul dari proses-proses kehidupan itu. Sehingga seorang perawat itu dia tidak hanya merawat orang yang sakit, tapi juga merawat orang-orang yang sehat. Dan orang-orang sehat ini biasanya bisa juga muncul masalah karena proses kehidupan yang dijalaninya. Nah, ini diagnosis ini kalau kita lihat bagannya, dia berada di posisi tengah. Berada di posisi tengah karena diagnosis ini menjadi penentu tahapan-tahapan proses keperawatan selanjutnya. Kalau diagnosisnya benar, maka tahapan-tahapan lainnya itu juga akan benar. Tapi kalau diagnosisnya salah, maka tahapan-tahapan selanjutnya itu juga akan salah. Kemudian saya yakin teman-teman tidak hanya pernah membaca tentang 3S, tapi juga pernah membaca tentang standar diagnosis keperawatan lainnya seperti NANDA ya. Ini NANDA yang paling populer di Indonesia. Tapi sebetulnya kalau kita mencari-cari informasi di luar sana, ternyata diagnosis keperawatan itu sangat banyak sistemnya di dunia ini ya, tidak cuma NANDA. NANDA ini menjadi sangat populer di Indonesia karena NANDA ini memang sangat aktif untuk melakukan publikasi, dibukukan, kemudian diedarkan ke berbagai negara termasuk di Indonesia, sehingga NANDA ini sangat populer. Yang lain-lainnya ini juga banyak, tapi karena tidak seperti NANDA yang dia betul-betul mempublikasi, mengedarkan, kemudian mencetak dalam bentuk buku, sehingga tidak sepopuler NANDA. Tapi di berbagai negara itu dia punya sistem diagnosis sendiri, sehingga kalau Indonesia kemudian membuat sendiri itu berarti nggak ada masalah, karena ternyata di dunia ini itu kita bebas untuk menentukan standar diagnosis apa yang akan kita pakai. Dan masalahnya kalau kita menggunakan standar diagnosis negara lain, itu kemungkinan akan ada beberapa yang kalau terkait budaya itu akan berbeda, gitu ya. Tidak bisa diterapkan untuk masyarakat Indonesia. Contohnya di SDKI itu ada diagnosis kehamilan tidak dikehendaki. Nah, itu hanya ada di buku 3S, tidak ada di standar-standar diagnosis lainnya. Karena kalau di Indonesia itu ada ternyata kehamilan yang tidak dikehendaki karena bisa dua aspek. Misalnya ibunya itu memang belum berencana untuk hamil, tapi ternyata kemudian hamil, gitu ya. Dia sudah melakukan upaya kontrasepsi, tapi ternyata tetap saja hamil. Nah, itu harus diintervensi karena nanti jangan sampai akan tidak merawat janinnya dengan baik kalau terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Atau bisa juga dia hamil di luar nikah, gitu ya. Nah, sehingga itu nanti bisa berpotensi untuk bisa mencederai diri sendiri ibunya, atau dia bisa mencederai janinnya, sehingga ini juga perlu diintervensi. Karena kalau di Indonesia hamil tapi belum menikah itu masalah ya, masalah besar. Tapi kalau di beberapa negara hamil dulu kemudian menikah itu mungkin bukan masalah. Bahkan ada yang dia itu di saat acara pernikahannya itu sambil menggandeng anaknya di altar, gitu ya. Itu, dan itu nggak ada masalah, gitu ya. Di budaya mereka itu bukan sesuatu aib, gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu karena budaya kita berbeda, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik ya. Sehingga jika terjadi pada seorang ibu hamil, maka ini perlu dilakukan intervensi. Nah, proses penyusunan SDK ini melalui proses yang cukup panjang. Ini prosesnya berlangsung di tahun 2016, jadi kira-kira 5 tahun yang lalu. Nah, SDK ini karena sudah 5 tahun, ini ada rencana untuk dilakukan revisi. Revisinya ini tidak cuma mengoreksi, tapi juga akan ada penambahan berdasarkan berbagai masukan-masukan dari para akademisi dan praktisi yang selama ini menggunakan SDKI dalam
memberikan asuhan keperawatan, dan masukan-masukannya itu sudah banyak yang kita tampung, tapi belum berjalan karena kondisi pandemi ini sangat banyak membatasi aktivitas, termasuk rencana revisi SDK ini yang harusnya rampung di awal tahun 2021 ini, tapi ternyata terlambat karena aktivitas kita sangat terbatas selama masa pandemi. Kemudian ini tambahan informasi saja, di SDK itu dia tidak hanya menggunakan referensinya berbentuk textbook atau buku ya, tapi juga menggunakan referensi-referensi dalam bentuk jurnal hasil penelitian. Nah, kalau kita membaca hasil penelitian itu, tidak semua kualitasnya sama, berbeda-beda kualitasnya, tapi kualitas itu nanti bisa kita nilai berdasarkan level keterpercayaan dari hasil penelitian itu. Ini mungkin sama dengan apa ya, hadis misalnya gitu ya. Hadis itu kan dia ada level-levelnya ya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang daif gitu ya, ada yang lemah ya, bahkan ada yang palsu gitu ya. Nah, ini sama, hasil penelitian itu yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk penegakan diagnosis itu adalah yang setidaknya kita pakai yang level 1 yang tingkat kepercayaannya itu paling tinggi. Ini kalau hadis ini yang paling sahih. Nah, ini selalu kita upayakan mencari yang penelitian yang metodenya itu adalah review sistematik. Kemudian level 2, kalau tidak didapatkan review sistematik, turun menjadi level 2, kita mencari penelitian-penelitian yang sifatnya kohor, yang dia itu penelitiannya itu mengobservasi atau mengidentifikasi ke depan gitu ya. Karena ada juga penelitian itu yang dia melihatnya itu ke belakang melalui catatan-catatan dokumentasi atau rekam medis gitu ya, dan itu tidak begitu valid. Kemudian level 3 ini case control, level 4 studi kasus, dan level 5 ini opini ahli. Opini ahli ini tidak kita pakai karena opini ahli ini proses pembuktiannya belum ada, karena hanya sekedar opini gitu ya. Jadi misalkan ada seorang profesor mengatakan untuk bisa menegakkan diagnosis intoleransi aktivitas harus ada 5 data yang wajib harus ada gitu ya, itu misalkan opini ahli. Karena dia opini ahli dan belum ada hasil penelitiannya, itu tidak bisa secara langsung kita terima gitu ya, harus diuji validitasnya melalui penelitian. Nah, kita coba lihat contoh-contohnya. Ini contoh pertama, ini systematic review, ini hasil penelitian yang paling tinggi tingkat kepercayaannya. Nah, ini kalau kita lihat ini terkait penelitian tentang bersihkan jalan napas tidak efektif. Kalau kita lihat dari sini, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menegakkan diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif itu ada 8 data yang harus dikumpulkan, tapi dari 8 data itu yang wajib ada itu adalah 3 tanda ini. Nah, ini makanya di dalam buku SDK itu ada yang namanya tanda mayor dan ada tanda minor. Tanda mayor itu adalah yang wajib ada. Nah, ini yang sudah di warnanya kuning ini ya. Dan tanda-tanda lainnya ini tidak harus ada, tapi kalau ini ada berarti dia bisa menguatkan penegakan diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, pembagian mayor dan minor ini hanya mungkin dilakukan melalui hasil penelitian. Dari kalau kita menggunakan referensi buku itu kita tidak bisa bedakan mana tanda yang harus ada dan mana yang tidak harus ada. Nah, selanjutnya ini adalah nyeri akut. Nah, kalau kita baca ini nyeri akut itu untuk pengkajiannya ini ada 13 data, tapi data yang perlu ada itu hanya 6 saja. Ya, lanjut, ini gangguan citra tubuh. Nah, gangguan citra tubuh ini ada 11 data yang bisa ditemukan, tapi data yang wajib ada itu hanya 3 saja.
Nah itu beberapa contoh, banyak lagi contoh-contoh lain dari hasil-hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan diagnosis keperawatan. Nah dari berbagai penelaahan, analisis, referensi-referensi itu terkumpul sebanyak 149 diagnosis keperawatan. Nah, kemudian kalau kita lihat jenis dari diagnosis keperawatan itu ada secara umum ada dua, ada negatif, ada positif. Kenapa ada negatif dan positif? Karena seorang perawat itu merawat klien itu tidak hanya klien yang sakit, tapi ada juga klien yang dia sehat, sehingga ada negatif, ada positif. Yang sakit itu adalah diagnosis keperawatan negatif. Itu pun terbagi dua, ada aktual dan ada risiko. Aktual itu sudah terjadi dan risiko itu belum terjadi tapi potensial akan terjadi kalau tidak dilakukan intervensi. Kemudian positif ini adalah klien yang sehat, dan ini disebut dengan diagnosis keperawatan promosi kesehatan. Nah, kalau kita lihat jenis-jenisnya, ini yang menjadi penentu bagaimana cara menuliskan diagnosisnya. Kalau diagnosisnya adalah aktual, maka komponen yang harus ada itu adalah tanda atau gejala mayor dan minor. Kemudian kalau resiko itu harus mencari tahu faktor risikonya, dan kalau dia promosi kesehatan berarti dia ada tanda dan gejala mayor dan juga minornya. Yang kalau kita lihat di sini hanya diagnosis resiko saja yang tidak menggunakan tanda dan gejala mayor dan minor, ya, tapi dia menggunakan faktor risiko. Nah ini skema ini menunjukkan kebiasaan kita yang secara tidak langsung kadang kita lakukan. Jadi kita menegakkan diagnosis keperawatan itu bukan dari hasil pengkajian, yang dari hasil pengkajian itu nanti kemudian kita analisis, identifikasi masalahnya, lalu kemudian merumuskan diagnosisnya. Tapi kita mencari tahu dulu diagnosis medis pasiennya apa, terus kemudian ditegakkan diagnosis keperawatannya berdasarkan diagnosis medis. Ini kebiasaan yang kita lakukan yang tidak kita sadari, tapi terbentuk seperti itu. Misalnya ya, pasiennya itu didiagnosis gagal jantung misalnya. Biasanya itu perawat atau peserta didik keperawatan itu dia otomatis menegakkan diagnosis penurunan curah jantung. Ya, padahal kalau paham tentang gagal jantung, maka tidak semua gagal jantung itu mengalami penurunan curah jantung. Ada gagal jantung yang dia curah jantungnya itu terjaga, ya, sehingga tidak pas kalau kemudian kita menegakkan diagnosis keperawatan berdasarkan diagnosis medis, ya, harus tetap didasarkan pada hasil pengkajian. Nah, kemudian komponen diagnosis keperawatan. Jadi kalau kita berbicara tentang diagnosis keperawatan, maka itu ada beberapa komponen, dan komponen-komponen ini kita sebutnya dengan indikator diagnostik. Indikator diagnostik itu artinya adalah hal-hal apa saja untuk bisa menegakkan diagnosis keperawatan. Nah, ini kita bisa lihat ada yang namanya penyebab, ada tanda dan gejala, dan ada faktor risiko. Nah, penyebab ini penyebab yang harus diperhatikan. Penyebab ini hanya ada pada diagnosis aktual. Jadi diagnosis risiko dan diagnosis promosi kesehatan itu tidak punya penyebab. Yang hanya punya penyebab itu adalah diagnosis aktual saja, dan penyebab itu bentuknya bisa 4. Bisa biofisiopsikologis, bisa karena efek terapi atau tindakan, bisa karena situasi, bisa karena maturasional, ya. Dan satu diagnosis keperawatan itu bisa keempat-empatnya ini ada bentuk etiologinya. Kalau kita contoh misalnya bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, bersihan jalan napas tidak efektif itu kalau etiologinya berupa biofisiopsikologis, misalnya karena hipersekresi jalan napas, atau bisa karena proses infeksi,
Atau kalau efek tindakan atau terapi bisa karena bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan terpasang jalan napas buatan. Atau situasional itu bisa misalnya terpapar polusi, ya, atau maturasional misalnya bisa terjadi pada pasien-pasien neonatus, misalnya karena kegagalan pembentukan surfaktan, atau bisa juga karena tertelan cairan mekonium, ya. Tapi itu kan maturasional, sangat terkait dengan tahap perkembangan. Jadi untuk memikirkan etiologi itu ada 4 hal ini, tapi ini sebenarnya tidak perlu terlalu dipusingkan ya. Di dalam SDK itu sudah dikumpulkan etiologi-etiologinya, tinggal kita pilih mana yang paling sesuai dengan kondisi pasiennya. Kemudian yang berikutnya, ini tanda dan gejala yang harus didapatkan melalui pengkajian, ya. Kemudian faktor resiko ini hanya ada pada diagnosis resiko. Faktor resiko ini kalau ada minimal 1 maka sudah bisa menegakkan diagnosis risiko. Nah, ini tanda dan gejala. Tanda dan gejala ini yang ada mayor dan minor ini hanya ada pada diagnosis aktual dan diagnosis promosi kesehatan. Kalau diagnosis keperawatan risiko itu tidak ada syarat ini ya. Kalau diagnosis risiko itu yang penting ada minimal 1 itu sudah bisa menegakkan diagnosis risiko. Tapi kalau diagnosis aktual dan diagnosis promosi kesehatan ada yang namanya tanda dan gejala mayor dan minor. Mayor ini yang wajib ada minimal 80% untuk bisa menegakkan diagnosisnya. Dan minor ini adalah tanda dan gejala yang tidak harus ditemukan, tapi kalau ditemukan ini bisa semakin menguatkan penegakan diagnosis. Ini contoh diagnosis keperawatan. Ini contoh dari diagnosis aktual ya. Jadi setiap lembar di SDK itu ada yang namanya label. Ini label diagnosis, kemudian ada kodenya, kemudian ada definisi. Ini definisi untuk membantu kita memahami apa yang dimaksudkan oleh diagnosis keperawatan itu, karena kemungkinan akan ada beberapa istilah yang tidak bisa secara langsung kita pahami, sehingga harus membaca dulu definisinya. Kemudian penyebab, ini ada banyak sekali penyebab, tinggal nanti kita pilih mana yang paling sesuai dengan kondisi pasiennya. Kemudian ada tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala ini yang harus kita sesuaikan dengan hasil pengkajian untuk bisa menegakkan diagnosisnya. Jadi ini dicontohkan di sini, bersihkan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan, nah, ada spasme jalan napas gitu ya, tinggal dipilih di sini. Kemudian ditandai dengan ini ada gejala mayor dan ada gejala minor. Kita perhatikan yang gejala mayornya ini dari 5 ini ada 4 yang ditemukan, berarti ini memenuhi syarat 80% ya. Nah, kalau 100% kan harusnya kelima-limanya ada ya. Jadi berarti kalau 80% ini minimal 4. Nah, keempat-empatnya ini sudah ditemukan, berarti pasiennya ini positif bisa ditegakkan diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif. Itu diagnosis. Kemudian keluaran, ini kalau luaran tidak terlalu banyak pembahasannya. Intinya luaran ini adalah target-target apa saja yang bisa diobservasi atau diukur oleh seorang perawat untuk menilai apakah intervensi yang kita lakukan itu efektif atau tidak, atau apakah masalah yang kita sudah tegakkan di pasien itu teratasi atau tidak. Nah, kemudian yang perlu kita pelajari adalah luaran keperawatan itu harus ada komponen SMART-nya ya. Jadi SMART ini singkatan dari spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time. Spesifik dan measurable ini, spesifik dan terukur ini sudah ditentukan oleh SLKI. Jadi ini tinggal dibaca dan dipilih saja. Nah, yang perlu dipikirkan oleh seorang perawat karena ini terkait penilaian klinis atau clinical judgment, yaitu apakah bisa tercapai atau tidak, realistis atau tidak, dan ini apakah sesuai dengan waktunya. Jadi waktunya apakah itu memungkinkan untuk dicapai atau tidak. Nah, 3 hal inilah yang harus dipikirkan, karena di luaran itu misalnya
di salah satu luaran itu sangat banyak dimunculkan kriteria-kriteria. Nah, semua kriteria-kriteria itu tidak harus dimunculkan semua pada pasien, sehingga ini harus dipikirkan mana kriteria-kriteria yang mungkin dicapai, realistis, dan dia waktunya itu mencukupi untuk dicapai, ya. Contohnya misalnya pasiennya mengalami gangguan mobilitas fisik, kemudian ditentukan luarannya seperti mobilitas fisik meningkat. Nah, mobilitas fisik meningkat ini sudah cocok, tapi nanti kriterianya harus dipilih mana yang bisa dicapai atau tidak. Misalnya pasiennya ini gangguan mobilitas fisik akibat dia fraktur pada tulang paha, ya. Nah, kemudian ditentukan pasien mampu berjalan tanpa alat bantu dari tempat tidur ke toilet, gitu ya. Kemudian ditentukan waktunya misalnya 3 kali 24 jam. Nah, ini kalau kita menggunakan penilaian klinis ini kan tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi proses penyembuhan di paha itu hanya berlangsung selama 3 hari. Ya. Nah, ini kalau 3 komponen ini, attainable, realistic, dan time, ini harus betul-betul dipikirkan sendiri oleh seorang perawat. Kalau S dan M ini sudah ditentukan oleh SLKI, tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan kondisi pasiennya. Nah, kalau luaran ini ada 2 macam, sama dengan diagnosis, dia terbagi juga positif dan negatif. Positif itu perlu ditingkatkan, dan kalau negatif itu perlu diturunkan. Contoh luaran yang positif itu seperti bersihan jalan napas, keseimbangan cairan, integritas kulit dan jaringan, dan citra tubuh. Kalau negatif ini ada tingkat nyeri, tingkat keletihan, tingkat ansietas, tingkat berduka, dan respon alergi sistemik. Ini kita bisa bandingkan, ya. Kalau yang positif ini memang hal-hal yang secara normal kalau dia ditingkatkan ini akan menjadi semakin baik. Dan kalau negatif ini kalau meningkat malah akan semakin parah kondisi pasiennya, sehingga harus diturunkan. Ini kalau tadi diagnosis itu ada labelnya, ada tanda dan gejalanya, ada etiologinya. Kalau luaran keperawatan itu dia ada label, ada ekspektasi, dan yang terutama juga ada komponen kriteria hasil. Nah, kalau label itu adalah kata-kata atau kata kunci, gitu ya, kata kunci atau prinsip inti dari label luaran keperawatan. Jadi contohnya ini, bersihan jalan napas, curah jantung, perawatan diri. Nah, cuma kalau nanti di ekspektasi itu ada 3 macam nanti variasinya, ya. Jadi ada meningkat, menurun, dan membaik. Dulu itu sebelum ada SLKI ini, misalkan kita ingin membuat outcome untuk bersihan jalan napas. Bersihan jalan napas itu nanti bermacam-macam. Ada yang mengatakan setelah dilakukan intervensi keperawatan bersihan jalan napas, ada yang mengatakan efektif, ada yang mengatakan optimal, ada yang mengatakan adekuat. Jadi macam-macam, tidak seragam, sangat bervariasi, sehingga sekarang ditentukan untuk menentukan outcome itu hanya menggunakan 3 kata ini saja: meningkat, menurun, atau dia membaik. Sehingga nanti ini kita se-Indonesia seragam menggunakan target atau luaran keperawatan. Kita coba lihat contohnya ini, ya. Kita coba lihat contohnya ini. Yang perlu dipahami juga, luaran keperawatan itu dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan metode dokumentasinya. Selama ini mungkin kita familiarnya dengan metode dokumentasi secara manual atau tertulis, ya, manual atau tertulis. Nah, kalau dia manual, kita harus secara jelas menentukan kriteria-kriterianya berdasar dan juga angka-angka yang berapa yang harus dicapai. Nah, sementara kalau dia berbasis komputer, karena berbasis komputer itu diwajibkannya menggunakan skor. Beda dengan ini, ya. Ini hasil, ini skor. Kita coba lihat di bawah. Ini kalau hasil seperti ini, kalau skor begini. Skornya itu dari 1 sampai 5. 1 itu yang paling tidak kita harapkan, dan 5 itu adalah skor yang paling kita harapkan.
kita coba lihat cara menerapkan luaran keperawatannya. Ditulisnya nanti begini, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama, nah ini bisa ditentukan jamnya, maka ditambahkan labelnya, kemudian ekspektasinya ada 3 macam tadi, meningkat, menurun, dan membaik, dan kriteria hasil. Nah, kriteria hasil ini nanti akan kita pilih dari luaran-luaran keperawatan itu mana saja kriteria yang sesuai dengan kondisi pasiennya. Di sini dicontohkan setelah dilakukan intervensi selama 3 jam maka bersihkan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil. Ini ada batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, menurun, frekuensi napas 12 sampai 12 kali per menit, ya. Kemudian di sini bedanya ini sama saja, yang berbeda kalau dia berbasis komputer, karena komputer itu biasanya sistemnya diklik-klik gitu ya. Dipilih kemudian cara memilihnya itu dengan mengklik. Nah, di sini karena komputer itu tidak bisa membedakan hasil-hasil nilai normal ya, sehingga dia harus di scoring dari 1 sampai 5. 1 itu yang paling tidak kita harapkan dan 5 itu yang paling kita harapkan. Dan ini kalaupun contohnya 5, ini tidak harus skornya 5 ya. Karena ada memang pasien itu yang datang kondisinya sudah sangat parah dan tidak mungkin dicapai skor 5. Itu kemungkinan dicapai hanya skor 4 atau 3 gitu ya. Tergantung nanti hasil penilaian seorang perawat. Kemudian contohnya untuk luaran keperawatan itu contohnya seperti ini. Di setiap lembaran buku SLK itu ada labelnya, ada definisi, ada ekspektasi dan kriteria hasil. Dan kriteria hasil ini disertai dengan skor-skor. Tapi skor-skor ini hanya digunakan kalau nanti dokumentasi kita tuh berbasis komputer. Kemudian kalau kita perhatikan di kriteria hasil itu ada yang dicetak tebal, ada yang juga tidak. Nah, yang dicetak tebal ini adalah kriteria-kriteria utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang perawat. Nah, yang lain-lain ini hanya tambahan saja, tidak harus dimunculkan. Nah, kemudian ini alat bantu di buku SLK itu kalau kita lihat di bagian belakang, di bab terakhir dari buku SLK itu ada semacam alat bantu yang bisa membantu seorang perawat untuk lebih mudah memikirkan setelah diagnosisnya pasien ditegakkan, luaran apa yang perlu dicantumkan atau dicapai pada pasien. Karena bisa dibayangkan ya, misalnya pasiennya diagnosisnya penurunan curah jantung, terus kemudian saya harus mencari-cari di antara 139 luaran itu mana yang menjadi luaran pada pasien. Itu nanti akan sangat menyita waktu ya, sehingga ini bagian ini dibuat supaya memudahkan kalau sudah ditegakkan diagnosisnya, kira-kira pilihan luaran keperawatannya apa saja. Contohnya begini nih. Nah, ini dicontohkan bersihan jalan napas tidak efektif, luaran utamanya itu adalah bersihan jalan napas. Ini yang wajib harus dimunculkan. Yang lain-lainnya ini tidak harus dimunculkan, gitu ya. Minimal ada satu luaran, dan bisa saja satu diagnosis itu lebih dari satu luarannya. Kemudian defisit nutrisi ini di sini targetnya adalah status nutrisi, dan lain-lainnya ini bisa ditambahkan, bisa juga hanya satu saja, tergantung kondisi pasiennya. Itu luaran. Yang terakhir adalah intervensi. Intervensi ini adalah apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui diagnosis dan sudah menetapkan target atau luaran pada pasiennya. Di sini ada dua istilah yang selama ini sering kita pertukarkan ya, padahal sebetulnya maknanya berbeda. Berbeda antara intervensi keperawatan dengan tindakan keperawatan. Kalau intervensi keperawatan itu adalah terapi yang dikerjakan oleh perawat, ya. Tapi kalau tindakan itu adalah aktivitas-aktivitas apa yang harus dikerjakan oleh seorang perawat untuk melaksanakan terapi atau treatmentnya. Kita ambil contoh begini ya. Contohnya begini. Yang disebut dengan intervensi keperawatan itu adalah manajemen nutrisi. Ini intervensi. Tapi kalau tindakan keperawatan, maka tindakan itu ini rincian-rincian aktivitas yang harus dikerjakan
untuk menjalankan intervensi manajemen nutrisi. Nah, di sini kalau kita bicara tindakan itu berarti dia ada 4 jenis. Ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, dan ada kolaborasi. Nah, setiap intervensi yang ada di buku Siki itu sudah diuraikan tindakan-tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasinya, walaupun ada beberapa intervensi itu yang tidak ada komponen kolaborasinya, gitu ya, karena tidak semua intervensi keperawatan itu harus ada tindakan kolaborasi. Ini ini harus dipahami oleh seorang perawat ya. Jadi setiap memikirkan intervensi ke perawat, dia harus terpikir 4 hal ini. Apa saja yang harus saya observasi, tindakan mandiri apa saja yang memungkinkan saya lakukan, kemudian edukasi hal apa saja yang harus saya ajarkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pasien merawat dirinya, dan yang terakhir adalah kolaborasi jika sudah melakukan observasi, terapeutik, edukasi, kemudian ternyata kita nilai, kita evaluasi masalah pasiennya belum terselesaikan, sehingga perlu bekerja sama dengan seorang perawat yang kemampuan atau kompetensinya lebih tinggi, atau yang kedua adalah kita bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Dan kalau di rumah sakit itu kita paling sering berkolaborasi dengan tenaga medis ya. Kemudian yang kedua yang juga kita sering berkolaborasi itu adalah nutrisi. Kemudian yang ketiga adalah fisioterapis, dan yang keempat, walaupun tidak semua rumah sakit punya, itu farmasi. Di beberapa rumah sakit itu mereka punya yang namanya farmasi klinis. Jadi farmasi klinis itu tidak hanya mengurusi apotek saja, tapi dia juga ke pasien, yang dia melakukan pengkajian dan edukasi ke pasien, tapi edukasinya terkait obat. Iya. Abi belajar dulu ya. Ya, udah belajar. Apa tuh? Apa tuh? Apa nih? Iya. Apa nih? Abi belajar dulu ya. Ya, Ya, mohon maaf ya. Nah, selanjutnya ini sama dengan luaran ya. Luaran itu kan tadi punya tautan ya, atau linkage. Nah, ini Siki ini juga dia punya tautan, karena Siki ini sangat banyak ya, 590. Dan bisa dibayangkan kalau kita harus mencari-cari mana intervensi yang harus dilakukan di antara 590 itu harus membuka dari halaman 1 sampai terakhir, atau harus melihat-lihat daftar isinya, kira-kira mana tindakan atau intervensi yang harus dilakukan pada pasien. Ini ada alat bantunya di sini. Jadi kalau sudah menegakkan diagnosis, tinggal kita lihat beberapa pilihan-pilihan intervensi keperawatan yang bisa dilakukan. Nah, di sini ada terbagi dua, ada intervensi utama dan ada intervensi pendukung. Intervensi utama ini kita sebut dengan intervensi level 1. Ini menjadi intervensi prioritas yang harus dikerjakan dan harus dipilih, karena dia itu bisa betul-betul menyelesaikan masalah. Nah, level 2 ini tidak secara langsung menyelesaikan masalah, tapi bisa mendukung proses resolusi atau penyelesaian masalah pada pasiennya. Kita lihat contohnya seperti ini nih. Ini contohnya pada defisit nutrisi. Di defisit nutrisi itu ada intervensi utama dan ada intervensi pendukung. Intervensi utama ini adalah intervensi prioritas yang memang secara langsung bisa menyelesaikan masalah, atau dia bersifat resolutif ya. Kemudian intervensi pendukung ini tidak harus dilakukan, tapi ini bisa dipilih kalau kita menganggap intervensi utama itu tidak bisa betul-betul menyelesaikan masalah pasiennya. Nah, ini pertimbangan untuk memilih intervensi, karena intervensi sangat banyak sehingga kita perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan untuk menentukan mana intervensi yang paling tepat untuk pasien. Kalau diagnosis dan hasil ini tentu saja, karena ini pasti harus
harus dilihat dulu diagnosisnya apa dan targetnya akan dicapai apa. Tapi hal-hal lain yang menjadi penentu intervensi keperawatan itu adalah apakah intervensi itu mampu dilaksanakan atau tidak. Misalkan ingin melakukan pemantauan hemodinamik invasif tapi alatnya di rumah sakit tidak ada, itu kan berarti tidak bisa dikerjakan. Atau ingin melakukan pemijatan misalnya ya, pemijatan, terapi pijat, tapi ternyata minyak pijatnya tidak ada, atau juga perawatnya tidak mampu melakukan terapi pijat gitu ya, sehingga tidak bisa juga dikerjakan. Kemudian misalnya akan melakukan terapi pijat tapi pasiennya mau tidak dilakukan pijat. Nah, ini juga harus dilihat ya, apalagi di kultur kita kalau dia berbeda jenis kelamin ya, perawatnya laki-laki, pasiennya perempuan, belum tentu juga dia mau dilakukan terapi pijat. Dan yang juga penting adalah semakin banyak hasil penelitian yang mendukung intervensi keperawatan itu berarti itu harus menjadi intervensi pilihan utama bagi seorang perawat untuk dikerjakan kepada pasiennya. Ini proses penyusunan bukunya, ini cukup panjang, memakan waktu sekitar 6 bulan. Di buku SIK itu ada sambutan Menteri Kesehatan, tapi ini Menteri Kesehatan yang dulu ya, di tahun 2018 itu masih Dr. Nila Farid Muluk. Ini beliau memberikan sambutan, beliau menyambut baik 3 standar-standar ini yang dikeluarkan oleh PPNI, dan beliau berharap 3 standar ini dijalankan oleh seorang perawat yang memberikan asuhan keperawatan kepada pasien supaya bisa membantu proses pemulihan dari kondisi sakit yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Yang saya bisa simpulkan dari kuliah pagi hari ini, semakin lengkap standar profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek keperawatan, maka ini akan semakin dapat menjamin mutu praktek dan keselamatan pasien. Kemudian SDKI, SLKI, dan SIK ini tidak hanya bisa bermanfaat dalam pelayanan dan pendidikan, tapi juga diharapkan nanti bisa bermakna dalam aspek penghargaan, pemberian reward untuk nanti bisa semakin mesejahterakan perawat dan juga bisa menjadi perlindungan hukum. Jadi kalau ternyata di kemudian hari ada tuntutan hukum karena tuduhan perawat tidak melaksanakan praktek secara profesional, maka ini kita bisa melihat apakah perawat itu melakukan asuhan keperawatan sesuai standar atau tidak. Kalau sesuai standar berarti perawatnya aman. Tapi kalau ternyata terbukti perawat itu tidak menjalankan asuhan keperawatan sesuai dengan standar, maka itu nanti bisa perawatnya terjerat hukum, sehingga nanti bisa bermasalah di persidangan. Yang dapat saya sampaikan itu, kalau ada masukan, ini PPNI punya email, apapun ada yang ingin ditanyakan atau ada masukan, ini bisa dikirimkan ke email ini. Yang bisa saya sampaikan saya rasa itu, mohon maaf atas segala keterbatasan dalam penyampaian. Jika ada yang perlu diklarifikasi, ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan diajukan, aktifkan videonya dan mic-nya diaktifkan. Silakan. Mungkin perwakilan kelompok, silakan diajukan pertanyaannya. Atau ada yang mau berbagi pengalaman menerapkan, ini semester 7 ya, berarti sudah pernah bikin renpra gitu ya, rencana asuhan keperawatan ya. Mungkin ada selama ini kendala, atau mungkin ada diagnosis yang sulit dibedakan antara diagnosis ini sama diagnosis ini, itu boleh ditanyakan. Ya, silakan.
Ini santai saja ini. Boleh bertanya apapun. Iya, silakan. Mahasiswa udah mempersiapkan pertanyaan tadi, mungkin malu-malu. Ayo silakan. Ya, pertanyaannya bisa langsung disampaikan atau melalui chat. Ya, boleh melalui chat gitu. Kalau malu mengaktifkan video. Ayo teman-teman, untuk perwakilan kelompok, tolong ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili dari semester 7B. Saya ingin bertanya, untuk standar penulisannya itu ada nggak sih Pak dari mulai analisa sampai ke evaluasi itu? Ya, Cara terima kasih. penulisan. Oke. Nah, ini pertanyaannya bagus ini. Apakah ada cara penulisan ya? Sebetulnya begini, PPNI itu sedang akan membuat menerbitkan salah satu buku lagi, itu tentang petunjuk teknis dokumentasi asuhan keperawatan berbasis 3S. Itu sedang digarap, tapi belum tahu kapan nanti terbitnya, karena memang banyak sekali pertanyaan bagaimana cara mendokumentasikan atau mencatat diagnosis, luaran, dan intervensi. Walaupun sebetulnya di dalam buku 3S ini di bagian depan itu di 4 bab awal sebelum masuk di rincian diagnosis, luaran, atau intervensi itu sebenarnya sudah dijelaskan bagaimana cara mencatatnya. Sebenarnya sudah tapi ternyata itu tidak cukup untuk menjelaskan secara detail, sehingga nanti akan ada buku khusus yang nanti mengulas tentang bagaimana cara menuliskan mulai dari pengkajian hingga evaluasi, gitu ya. Iya Pak, terima kasih. Atau mungkin ada yang dirasa bingung cara menuliskannya apa gitu, yang spesifik, ada nggak? Ayo silakan, mungkin ada pertanyaan lain, mungkin ada yang mau diklarifikasi. Siapa tahu Pak Adam bisa memberikan gambaran. Ini bukan seminar, ini kuliah, jadi bebas aja nanyanya. Dan tidak ada orang lain di antara kita, ini nggak usah malu-malu. Halo. Yes. Halo, siapa nih? Maulidia. Iya. Perkenalkan Bapak, saya Maulidia dari semester 7B. Izin bertanya ya Pak. Silakan. Sebenarnya kalau misalkan kita mengerjakan asuhan keperawatan itu, kita lebih mudah menggunakan buku Nanda Niknok atau buku S3 gini ya Pak ya. Soalnya kan kalau misalkan buku S3 ini dia baru ya Pak. Baru. Sebenarnya yang pengen ditanya itu sih Pak, yang lebih mudah itu buku Nanda Niknok atau S3. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pertanyaannya. Mudah tidak mudah itu tergantung dari kita pelajari atau tidak. Jadi baik Nanda Niknok atau 3S itu dua-duanya bisa mudah, bisa juga tidak mudah. Menjadi mudah itu kuncinya bukan di 3S atau triple N-nya ya, tapi sudah kita pelajari atau tidak. Nah, 3S itu akan mudah kalau dipelajari. Nanda Niknok juga mudah kalau kita pelajari. Jadi intinya sih bukan di situ, cuma mungkin begini, kalau untuk konteks Indonesia, kalau untuk di pendidikan di kampus itu tidak ada batasan kita mau belajar apa saja, belajar apapun. Kita kampus itu bebas mau mengajarkannya, apakah hanya mengajarkan 3S atau juga mengajarkan Nanda Niknok atau ini mengajarkan yang lain, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita berbicara bukan di dunia pendidikan tapi di pelayanan, nah kalau di pelayanan itu ada hukum yang mengikat, ada regulasi yang mengikat.
Jadi kalau di pelayanan itu ada aturan yang mengikat bahwa seorang perawat dalam menjalankan prakteknya itu harus sesuai dengan standar profesi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Jadi kalau kita kerja di rumah sakit atau pas yang lainnya itu tidak bisa bebas mau menerapkan yang mana gitu ya. Kalau di pelayanan maka seorang perawat itu dituntut harus menggunakan 3S, bukan menggunakan triple N. Tapi kalau ditanya mana yang mudah ya tergantung seberapa paham gitu ya. Semua yang kita paham itu pasti gampang dikerjakan, dan yang tidak kita paham itu pasti sulit dikerjakan. Mungkin itu jawabannya, mau Lydia, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain. Mungkin Pak Lang mau bertanya, Pak Lang? Iya, Assalamualaikum Pak Adam. Ya Pak. Ini urun rembuk aja ya Pak Adam ya. Saya juga belajar banyak. Ini tadi saya tertarik dengan luaran dan intervensi Pak ya. Bahwa di situ ada kalimat kalau untuk yang ART itu harus disertai dengan clinical judgment perawat Pak ya. Artinya kan kalau di pelayanan kan clinical judgment perawat itu kan berbeda-beda tergantung dengan berapa lama dia di pelayanan. Nah, maksud saya menghindari bahwa tadi Pak Adam bilang 3S ini salah satu fungsinya adalah untuk payung hukum keperawatan. Nah, artinya bagaimana caranya meminimalisir kemampuan clinical judgment perawat di lapangan Pak? Sedangkan tadi Bapak bilang ini tergantung dari pasien. Mungkin kalau diagnosis kan meminimalkan diagnosis itu kan harus ada, kata Bapak tadi 80% tanda dan gejala. Nah, kalau untuk intervensi dan luaran itu caranya bagaimana Pak? Gitu Pak, mohon informasinya. Oke, siap. Ya, ini bagus ini pertanyaannya dari Pak Alang. Jadi memang ditentukan ada bagian-bagian yang memang sudah distandarisasi secara mutlak, dan ada yang memang dia belum distandarisasi mutlak, dan itu diserahkan ke pertimbangan klinis atau clinical judgment seorang perawat. Dan clinical judgment seorang perawat sebetulnya ini kita bukan orang yang bisa menghakimi ini mana perawat yang clinical judgment-nya sudah bagus, mana yang tidak. Tapi begini, anggapannya kita semua perawat yang telah menjalani proses pendidikan itu kita anggap punya clinical judgment, walaupun nanti clinical judgment-nya itu ada yang betul-betul sudah sangat tepat, ada yang tidak. Makanya begini, ada tips yang bisa dikerjakan itu adalah second opinion. Jadi kalau dirasa ragu maka itu bisa dikonsultasikan dengan perawat yang kita anggap pendaya klinisnya lebih baik. Bisa di sini perawat seniornya, atau mungkin kalau di rumah sakit tertentu seperti di RSU itu dia punya clinical care manager. Jadi para perawat primer itu kalau ragu dengan diagnosisnya, dia bisa mengkonsultasikan dengan clinical care managernya. Karena memang yang namanya clinical judgment ini butuh ilmu dan juga butuh pengalaman gitu ya. Dan clinical judgment ini tidak bisa tiba-tiba terbangun ya, dia harus ada pengalaman-pengalaman, dan pengalaman ini tidak hanya terkait dengan seberapa lama dia bekerja, tapi termasuk juga seberapa bervariasi kasus yang dijalani dalam pengalaman-pengalamannya itu. Sehingga di sini mungkin hanya tips saja yang bisa diberikan, ini harus melakukan second opinion. Kalau dia seorang peserta didik, berarti second opinionnya bisa ke perawat senior atau bisa ke pimpinan
pembimbing klinisnya atau ke dosen pembimbingnya, ya. Nah, kalau dia seorang perawat, berarti dia ke clinical care manajernya, atau kalau tidak punya clinical care manager, berarti ke perawat yang lebih, yang dianggap punya kemampuan yang lebih, yang kita bisa anggap clinical judgment-nya lebih baik. Ataupun kalau tidak ada, semua sama levelnya, setidaknya itu keputusannya itu lahir dari tidak hanya satu orang, tapi minimal dari 2 orang. Jadi karena pertimbangan 2 orang dibandingkan yang 1 orang itu tentu saja lebih baik kalau 2 orang. Saya rasa itu Pak Alang. Kalau mau distandarisasi itu hal yang sangat mungkin saja sih, tapi itu akan sangat rumit kalau luaran atau intervensi itu kita spesifikkan berdasarkan kasus-kasus itu nanti tidak terbayangkan setebal apa luaran dan intervensi yang akan dibuat, gitu ya. Ya, terima kasih Pak Adam atas sarannya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Pak Alang ya. Ya, insya Allah Pak, terjawab banget. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman mahasiswa atau dosen. Bu Mimi, Bu Anissa enggak? Teman-teman mahasiswa silakan ajukan pertanyaannya. Silakan kelompok. Halo Bu. Ya, silakan. Ya, silakan Ade. Iya Bu. Mau bertanya sama Pak Adam. Kan tadi di Siki udah dijelasin kan bahwa di Siki itu dia ada observasi, terapeutik, edukasi, sama kolaborasi. Sedangkan yang observasinya ini di intervensinya itu kan kayak mengumpulkan data-data dari si pasiennya. Nah, mengumpulkan data-data si pasiennya kan udah ada gitu di pengkajian. Jadi maksudnya di intervensi, kita intervensi terus mengkaji lagi atau seperti apa gitu intervensi buat yang observasinya ini. Oke. Yap, Iya, terima gitu. kasih. Ya. Terima kasih, ini bagus ya pertanyaannya. Nah, ini harus dibedakan antara pengkajian dengan monitoring. Ya, ini dua hal yang berbeda. Kalau pengkajian itu dua-duanya mengumpulkan data, tapi tujuannya berbeda. Kalau pengkajian itu mengumpulkan data untuk menegakkan diagnosis, belum tahu masalah pasiennya itu apa, ya. Tapi kalau monitoring, observasi ya, observasi itu masalah pasien sudah diketahui. Nah, cuma kita monitoringnya itu tujuannya dua hal. Pertama adalah untuk mengetahui apakah intervensi yang akan kita lakukan itu masih sesuai dengan kondisi pasien atau tidak. Karena kondisi pasien kan itu terus berubah ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan dulu untuk menilai apakah intervensi itu masih sesuai atau tidak untuk dikerjakan ke pasien. Dan yang kedua tujuannya adalah apakah intervensi yang kita kerjakan itu ada efeknya atau tidak. Jadi kita tujuannya itu untuk mengetahui efektivitas dari pemberian intervensinya. Jadi tujuannya berbeda. Makanya kalau membaca-baca di Siki itu tidak ada kata-kata kaji. Jadi yang ada tuh hanya periksa tanda-tanda vital atau monitor tanda-tanda vital. Tidak diistilahkan dengan kaji tanda-tanda vital. Karena kalau kaji itu istilah untuk menegakkan diagnosis. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, Pak. Ya, untuk selanjutnya silakan. Ya, silakan yang lain.
Tolong ajukan pertanyaannya. Silakan teman-teman, pertanyaan tolong diajukan. Waktu berjalan terus soalnya. Lama-lama. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan Devi. Iya, Pak Adam. Devi mau bertanya. Silakan. Kalau untuk penulisan diagnosa itu lebih baik sesingkat mungkin atau diperjelas gitu ya, Pak? Diperpanjang sedikit gitu. Gimana, Pak? Diperpanjang. Maksudnya diperpanjang tidak cuma ada labelnya ya, tapi ada etiologi dengan tanda dan gejala gitu ya. Dan juga ada ditandai dengan atau apa gitu lebih panjang atau sampai cukup dengan berhubungan dengan saja atau bagaimana, Pak? Oh, oke. Ya, terima kasih pertanyaannya, Devi. Begini ya, di standarisasinya itu adalah kalau dia diagnosis aktual maka 3 komponen harus ada. Ada komponen label, etiologi, dan ada tanda dan gejala atau sign and symptom. 3 komponen ini harus ada, tapi kita lihat dulu tujuannya, ya. Nah, kalau untuk proses pendidikan atau proses pembelajaran maka tetap harus dianjurkan ini harus lengkap, ya, karena ini masih proses pembelajaran, proses pembentukan clinical judgment, sehingga harus terbiasa seorang peserta didik itu menulis secara lengkap. Nah, tapi kemudian kalau untuk di pelayanan ini nanti bisa dilakukan modifikasi selama itu bisa dilakukan secara seragam. Misalnya di ruangan tertentu tidak menulis sign and symptomnya, hanya menuliskan label dan etiologinya saja. Nah, itu bagi yang sudah berpengalaman itu tidak terlalu masalah karena dianggap semua sudah paham gitu ya, tanda dan gejala apa saja yang harus ada kalau misalkan diagnosisnya nyeri akut gitu ya, dan etiologinya juga sudah dipahami semua orang. Tapi kalau masih dalam proses pendidikan itu dianjurkan tetap harus lengkap cara menuliskannya, walaupun nanti saat di pelayanan itu bisa saja dilakukan beberapa modifikasi untuk karena terkait pertimbangan kepraktisan dalam menuliskan. Tapi intinya kalau kita sedang proses belajar itu harus lengkap. Contohnya begini, nyeri akut. Nyeri akut itu ada intervensi begini, ada intervensinya kompres hangat atau kompres dingin. Nah, ini kita tidak bisa tentukan kalau kita tidak jelas etiologinya apa, gitu ya. Sehingga kalau seorang peserta didik ini harus jelas etiologi dan tanda dan gejalanya. Kenapa tanda dan gejala harus dimunculkan? Itu supaya kita merasa lebih yakin apakah tanda gejala mayor dan minor itu sudah terpenuhi untuk menegakkan diagnosisnya, ya. Atau kalau saat kita tuliskan etiologi tanda dan gejala ternyata ada yang kurang, itu berarti itu bisa menjadi stimulus bagi seorang peserta didik untuk mengkaji lebih lanjut kepada pasiennya. Saya rasa begitu, Devi. Intinya sih standarisasi awalnya harus lengkap, gitu ya. Tapi kemudian bisa saja terjadi modifikasi, tapi jangan di saat dalam rangka proses pembelajaran, tapi ini di klinis yang memang karena ada situasi yang menuntut terjadi perubahan. Atau saya ambil contoh misalnya di IGD ya, di IGD itu kan semua harus serba cepat ya, sehingga kami di IGD itu hanya menuliskan labelnya saja. Tapi kalaupun kami menulis labelnya, semua sudah paham etiologi dan tanda dan gejala yang harus ada. Tapi kalau masih mahasiswa itu kan kita belum bisa yakin, karena dari aspek pengalaman saja belum banyak, dan yang kedua belum selesai proses pembelajarannya. Saya rasa itu, Devi, mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya.
Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sepertinya masih. Ade Ayu mau bertanya. Ya, silakan Wati. Silakan. Banyak pertanyaan ya, Pak. Saya wajibkan mereka bertanya per kelompok soalnya, Pak. Nggak apa-apa, bagus. Orang Indonesia ini terkadang harus dipaksa gitu ya supaya Iya, Pak. berkembang. Ya, silakan. Wati tadi mau bertanya, silakan Wati. Ade Ayu, Bu. Oh, Ayu. Ya, silakan Ya. Ayu. Ya, Adik Ayu lagi, ya silakan Adik Ayu. ya untuk penulisan yang luarannya. Tadi kan Bapak udah jelasin luarannya itu ada yang meningkat, ada yang menurun. Tapi ada juga nih Pak yang nulisnya yang luarannya itu dia kayak skala 2, kayak dari skala 2 terus meningkat ke skala 5. Penulisannya tuh kayak gitu. Itu benar atau enggak sih Pak mengenai standarisasi? Oke. Cara penulisan luaran ya. Nah, luaran itu sebetulnya yang pakai skor itu kalau dokumentasinya itu berbasis komputer. Karena di beberapa rumah sakit itu ada yang pakai masih manual menulis di kertas gitu ya. Ada yang dia itu sudah berbasis komputer. Kalau dia berbasis komputer itu yang dianjurkan menggunakan skor. Karena komputer itu misalkan ya, tekanan darah 120/80 berubah menjadi 140/95 misalnya gitu ya. Perubahan tekanan darah dari 120 kemudian meningkat, 120 kan dia normal ya, kemudian dia meningkat. Nah, komputer itu dia tidak tahu peningkatan itu apakah ke arah yang semakin baik, positif atau tidak. Dia tahunya hanya meningkat gitu ya. Nah, dan tidak semua yang meningkat itu menjadi lebih baik. Nggak ada yang kalau meningkat, tensi misalnya meningkat ya tidak baik gitu ya. Nah, karena komputer itu tidak pernah kuliah keperawatan sehingga tidak mungkin dia bisa memikirkan ini apakah arah perubahannya ini ke arah yang lebih baik, perbaikan atau perburukan gitu ya. Sehingga kalau komputer itu harus dilakukan scoring supaya tahu ini arah perubahannya ke arah pemulihan atau perburukan gitu. Tapi kalau kita menulisnya manual, tulis tangan, nah itu dia harus dimunculkan nilai-nilainya. Jadi seperti frekuensi napas, berarti harus dituliskan frekuensi napasnya itu di angka 12 sampai 20 kali per menit ya. Beda kalau misalkan frekuensi napas terus kemudian kita menggunakan berbasis komputer. Nah, itu kita gunakan skor. Nah, mungkin tantangannya dalam penentuan skor ini paling banyak kita tanyakan. Bagaimana cara menentukannya? Misalnya dia itu frekuensi napasnya 15 kali per menit gitu. Itu skornya berapa gitu. Nah, seperti tadi, skornya itu sangat ditentukan oleh penilaian klinis seorang perawat. Tidak ada standarnya. Kalau di angka segini frekuensi napasnya skornya segini. Nanti itu buku luarannya nanti sangat tebal gitu, hanya untuk membahas skor-skor. Padahal tujuan utamanya bukan itu. Jadi tetap ditentukan saja menurut pertimbangan seorang perawat. Misalnya angka 15 kali per menit itu cocoknya sesuainya dengan skor berapa, itu nggak ada masalah. Cuma nanti begini, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat, maka yang menentukan skor itulah nanti kemudian adalah orang yang sama saat melakukan evaluasi, bukan orang yang berbeda, supaya dia tahu arah perubahannya ke arah perburukan atau ke arah perbaikan gitu ya. Begitu adik, mudah-mudahan tidak makin bingung ya. Ada lagi yang lain, silahkan. Di kelompok yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik. Saya kira mungkin udah cukup ya Pak Adam. Terima kasih Pak Adam atas waktunya dan ilmunya yang sudah di-share-kan ke mahasiswa termasuk saya. Alhamdulillah semoga bermanfaat.
Eh, mungkin ada kata-kata terakhir Pak Adam buat mahasiswa. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir, asuhan keperawatan ini ruhnya adalah proses keperawatan. Dan proses keperawatan itu tertuang di dalam buku SDKI, SLKI, dan SIKI, sehingga seorang perawat itu wajib harus memahami standar-standarnya sendiri, ya, untuk bisa nanti menjalankan perannya sebagai seorang care provider dengan baik. Ya. Kemudian untuk bisa diakui sebagai seorang profesi yang mandiri atau otonom, tentu saja dia harus paham ASKEP ini. Karena kalau seorang perawat bekerja tapi tidak menjalankan ASKEP, itu berarti dia seperti jasad yang tidak punya ruh, ya, kayak zombie jadinya, ya. Sehingga wajar saja banyak yang mempertanyakan kemandirian atau otonomi perawat, karena memang banyak perawat bekerja itu bukan menjalankan ASKEP. Ini temuan lapangan, ya, temuan faktanya memang seperti itu, sehingga citra ini harus kita perbaiki dengan kita kembali lagi betul-betul mempelajari asuhan keperawatan, termasuk proses keperawatan yang sudah tertuang di dalam 3S itu dipelajari dengan baik, supaya nanti bisa menjadi bekal yang baik juga untuk nantinya bisa memberikan asuhan keperawatan secara profesional, etis, dan juga aman. Ya. Terima kasih Pak Adam atas mungkin itu saja Pak Adam. Jika misalnya Pak Adam ada keperluan, ya nanti kita lanjutkan dengan WA ya Pak Adam. Siap. Terima kasih banyak ya atas undangannya. Ini bagi saya juga peluang untuk berbagi, mudah-mudahan tidak cuma bagi saya tapi juga bagi teman-teman yang lain, terutama Universitas Muhammadiyah Tangerang, bisa menjadi amal jariah. Amin. Amin. Yep. Saya mohon pamit ya, setelah ini ada rapat. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Saya mohon izin live duluan. Ya. Terima kasih Pak Adam. Ya, sama-sama Pak Lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya silakan isi presensi atau absen di chat. Pak Adam, Pak, ini Pak Lang boleh isi juga Pak Lang. Kalian. Kata Bu Imas, wajib katanya gitu buat ini akre. Kita lanjutkan untuk ini kali ya teman-teman ya. Untuk perencanaan kegiatan kita selanjutnya untuk kedepannya. Nanti kita lanjutkan jam berapa ya? Silakan istirahat dulu. Kita lanjutkan nanti kira-kira jam-jam 2-an kali ya. Apa ada kegiatan yang lain? Si Pen, ada kegiatan? Ya, Ibu. Hari ini ada kegiatan apa? Ada yang bikin video keperawatan kritis, Bu. Oh gitu. Nanti kita jam 2 boleh lanjut lagi ya untuk pengkayaan sesi 2. Saya akan rapat dulu terlebih dahulu bersama tim pengajar KMB 4 setelah ini. Kalau sudah rapat nanti baru saya hubungi. Apakah pokoknya insya Allah hari ini. Itu disiapkan apakah jam 2 atau jam 3. Baik, Bu. Ya, tolong luangkan waktunya ya teman-teman, karena pedoman kemarin ada beberapa yang direvisi, kemudian kelompok dan tindakan keperawatannya juga setiap kelompok itu berbeda. Kemarin kan setiap dinas yang sama di laboratorium itu tindakan yang sama gitu. Sekarang ini berbeda karena disesuaikan dengan jumlah alat yang kita
miliki di laboratorium dan kapasitas ruangannya juga. Gitu, nanti ada beberapa revisi dan target pencapaian juga akan berbeda. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya selaku koordinator mata kuliah keperawatan klinik medikal bedah ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Adam tadi ya bermanfaat untuk kita, meskipun kita pengaplikasiannya dengan pasien fiktif ya, tapi praktek laboratoriumnya juga mungkin juga di laboratorium ya. Semoga hal itu dapat memberikan bayangan ya, bayangan nyata pada saat kita melakukan asuhan keperawatan nyata di rumah sakit ya. Karena kita harus menyesuaikan kondisi pandemi. Kalau kita harus turun ke rumah sakit juga ya akan membahayakan kondisi kita ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan keluar. Nanti linknya saya sharekan lagi melalui Sipen. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Yang belum isi absen silahkan diisi sebelum saya add. Jadi nanti akan hilang. Udah di copy, Bu, dikirim ke grup. Oke, terima kasih.